Jadi seperti biasa saya selalu menyampaikan ya, semakin ke atas ya berarti itu kebutuhan pasarnya yang paling banyak saat ini dicari orang dibandingkan yang paling bawah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel saya, Didik Arwinsyah. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel ini, yang sudah like, komen, dan subscribe. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan pelajaran kita ya. Hari ini kita akan bahas bagaimana riset kata kunci YouTube. Nah, ini banyak sekali yang bertanya seperti itu. Mas Didik, bongkar dong ya SEO YouTube seperti apa ya. Jadi sebenarnya teman-teman, SEO YouTube itu terbagi-bagi ya teman-teman ya. Ada YouTube untuk YouTube gitu ya. Ada SEO YouTube untuk Google ya. Tapi semuanya berawal dari riset kata kunci teman-teman. Nah, kita hari ini akan membahas ya, akan membedah riset kata kunci YouTube. Bagaimana caranya? Langsung aja teman-teman ya. Yang pertama adalah bisa ya dengan suggest YouTube itu sendiri teman-teman ya. Silakan teman-teman buka ya, buka aja namanya youtube.com. Nah, nanti teman-teman bisa lakukan suggest di sini teman-teman. Misalnya saya akan menembak belajar, misalnya belajar SEO gitu ya, spasi. Nah, ini adalah kebutuhan pasar teman-teman ya. Ini adalah kebutuhan pasar ya. Jadi seperti biasa saya selalu menyampaikan ya, semakin ke atas ya berarti itu kebutuhan pasarnya yang paling banyak saat ini dicari orang dibandingkan yang paling bawah, kan begitu. Makanya yang paling bawah sudah tidak dicari lagi oleh orang-orang. Kenapa? Karena sudah tahun 2019. Nah, di sini sudah terlihat teman-teman, inilah yang disebut dengan kebutuhan pasar. Nah, ini bagi teman-teman yang baru saja merintis bikin konten YouTube dan bingung pengen buat tutorial apa ya, teman-teman bisa cek aja di sini teman-teman. Tutorial misalnya spasi. Nah, di situ ada nih. Berarti selama ini yang paling banyak dicari orang adalah tutorial hijab pasmina gitu kan. Nah, berarti ini sebenarnya yang paling banyak dicari orang teman-teman. Kedua make up gitu kan, potong rambut pria, hijab segi 4, nah dan lain-lain. Nah, ini bagi kita yang tidak memiliki ide teman-teman. Jadi bisa kita cari dari suggest yang kira-kira dicari oleh orang-orang selama ini gitu. Atau teman-teman misalnya sudah punya ide tapi kok nggak ada yang sesuai, teman-teman bisa menyesuaikan dari suggest berdasarkan abjad teman-teman. Misalnya saya letakkan A di sini, nah akan terlihat di situ ada Aldos macam-macam tuh, Alis dan lain sebagainya. Ganti A-nya menjadi B ya. Tuh ada tutorial bernapas macam-macam ya. Nah, ganti menjadi C gitu teman-teman ya. Jadi terus lakukan sampai Z mana yang cocok dengan kita. Nah, itulah yang kita ambil sebagai keyword kata kunci target kita teman-teman di judul nanti yang ketika kita upload di YouTube teman-teman. Ya seperti itu ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kemarin ada beberapa murid saya juga, Mas ini gimana Mas, saya misalnya nembak kata kunci di stasiun Tugu. Dia bilang seperti itu ya. Kita tulis saja jajanan ya stasiun. Nah ada nggak di situ jajanan stasiun Tugu? Jika tidak ada, ya itu kan tidak ada tuh. Ya sudah, berarti jangan cari yang tidak ada dicari oleh orang-orang teman-teman ya. Jadi gimana caranya Mas Didik? Ya kita harus cari sampai ketemu polanya. Saya tanya dong, jajanannya apa di sana? Dia bilang jajanan mie Jepang. Dia bilang seperti itu. Saya tulis itu mie Jepang, ada nggak? Nah, ada tuh jajanan mie Jepang. Nah, ketika jajanan mie Jepang ada, barulah kita ambil di situ jajanan mie Jepang dekat stasiun Tugu. Nah, nanti nulis judulnya seperti itu teman-teman. Kenapa? Biar keyword yang kita masukkan di judul itu akan terbaca di YouTube dan kita bisa muncul di pencarian YouTube itu sendiri teman-teman. Contoh kemarin ya, kemarin saya buat konten belajar SEO Instagram teman-teman. Nah, kenapa saya buat judul belajar SEO Instagram? Karena emang ada yang mencari gitu kan. Kalau emang ada yang mencari, makanya saya buatlah itu sebagai judul saya. Nah, ketika saya enter teman-teman bisa cek. Nah, di situ ada video saya tuh belajar SEO Instagram. Jadi masuk teman-teman. Jadi kita bisa dapat viewer dari orang-orang yang betul-betul mencari keyword tertentu di pencarian YouTube, sehingga muncullah video kita di halaman-halaman yang ada di YouTube ini teman-teman. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mencari suggest dari YouTube. Polanya seperti apa? Polanya seperti ini teman-teman ya. Pertama, ketik kata demi kata, huruf demi huruf ya. Tunggu suggestnya ya. Tunggu suggestnya ya.
Dan sesuaikan dengan kontennya ya. Kalau konten teman-teman memasak berarti nanti cara membuat sayur bening, misalnya cara membuat gulai ikan. Nah, nanti bisa dicari, sesuaikan dengan apa yang dicari oleh orang-orang. Ya, karena itulah kebutuhan pasar, teman-teman. Jadi kita tidak bisa sembarangan menuliskan ya judul-judul yang tidak dicari oleh orang-orang ya. Misalnya kita buat di situ kayak tadi ya, seandainya saya membuat konten dengan judul jajanan di stasiun Tugu ya, sementara tidak ada yang mencari jajanan di stasiun Tugu secara suggest ya teman-teman ya, maka bisa dipastikan ini kalau subscribernya masih sedikit ya, masih di bawah 1000, saran saya pasti viewernya itu sedikit teman-teman ya. Kenapa? Karena dia tidak mengandalkan SEO dari YouTube itu dengan riset kata kunci YouTube. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan yang tadi saya sebutkan ya, sesuaikan abjad suggest ya, dari A sampai dengan Z tadi yang saya sampaikan tadi ya. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa menggunakan tools teman-teman ya. Bisa menggunakan tools ya. Nama toolsnya apa? Ya bisa dengan keywordtool.io teman-teman. Nah, teman-teman buka aja di sini ya, namanya keywordtool.io. Nah, ya. Keywordtool.io ini teman-teman ya, ini adalah fitur gratisan sebenarnya. Cuman ada fitur berbayarnya juga ya. Kalau gratisan kita cuman bisa mendapatkan ya keyword-keyword apa saja yang sesuai dengan YouTube, Google, Bing, Amazon. Jadi banyak teman-teman. Misalnya saya akan coba YouTube teman-teman ya. Saya klik di situ YouTube. Saya tulis aja di sini tutorial misalnya ya. Saya enter, bagaimana hasilnya? Ini teman-teman ya, ada yang disebut dengan tutorial makeup gitu ya, tutorial hijab pasmina gitu kan. Nah, ini bisa teman-teman ambil di sini. Nah, di sini katanya search volumenya cuma dibatasi 5 teman-teman kalau gratisan ya. Kecuali kalau nanti teman-teman bisa pakai yang pro, bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak gitu ya. Nah, ini tutorial makeup aja itu per bulan 346.000 pencarian teman-teman ya, itu kan luar biasa itu ya. Jadi kalau kita masuk di antara satu ini saja, nah, kita bisa mendapatkan viewer yang banyak teman-teman. Tutorial hijab pasmina itu ada 189.000, tutorial makeup natural ada 56.900 per bulan ini teman-teman ya. Ini terjadi peningkatan 22%, ini terjadi penurunan 18%. Jadi tahu seperti itu ya, sehingga kita bisa nanti menentukan keyword-keyword apa saja yang sesuai dengan apa yang dicari oleh orang-orang selama ini. Oke, yang ketiga ya, yang ketiga adalah ya teman-teman harus tahu apa saja yang dibaca oleh mesin YouTube ya, apa saja yang dibaca oleh mesin YouTube. Nah, inilah yang disebut dengan SEO YouTube teman-teman ya, apa saja yang dibaca oleh mesin YouTube. Yang pertama adalah judul teman-teman ya, judul ya. Maka judul harus mengandung keyword target. Ini penting ya, jangan sampai judul kita tidak mengandung keyword target. Yang kedua adalah deskripsi teman-teman. Maka di YouTube di situ menyediakan deskripsi. Nah, teman-teman pintar-pintarlah memasukkan kata kunci di dalam deskripsi. Jangan sekedar nulis panjang tetapi tulisan tersebut tidak mengandung kata kunci, sangat disayangkan sekali gitu kan. Nah, ini juga harus mengandung keyword target. Yang ketiga adalah teks teman-teman ya. Teman-teman bisa masukkan teksnya sesuai dengan keyword target ya, jadi tidak sembarangan ya. Kenapa? Karena inilah yang dibaca oleh mesin YouTube. Maka ketiga ini wajib masukkan keyword target. Satu lagi sebenarnya ada yang disebut dengan hashtag ya, hashtag di atas judul. Nah, hashtag di atas judul itu nanti itu juga kalau bisa mengandung keyword target ya. Oke, begitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Teman-teman bisa melakukan riset kata kunci ya untuk YouTube, simple saja. Cukup melakukan 3 ini saja dulu untuk dasarnya. Teman-teman sudah mendapatkan hasil yang maksimal, sehingga nanti ketika di pencarian YouTube, YouTube teman-teman bisa dikunjungi oleh orang-orang yang mencari YouTube sendiri. Gitu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.